Halo, selamat datang di Kongko United TV. Super Big Match minggu ini Liga Inggris, Liverpool melawan Manchester United. Ya, ini Battle of Number One. Ya, walaupun kita sekarang ini nomor 1 klasemen sementara, tapi kita datang ke Anfield sebagai underdog. Ya, kita tahu Liverpool tim yang lebih bagus dari kita dan mereka juara bertahan. Ya, juara bertahan Liga Inggris sekarang ini. Teman, kalau gue lihat ya, terakhir gue nonton Liverpool main lawan Southampton. Jelas mereka ini lagi krisis defense ya, krisis back sama sekali ya kalau gue lihat ya. Itu ya kemarin sih dia pakai Henderson sama Fabinho sebagai center back dan gue lihat itu lemah banget ya, mereka berdua tuh lemah sekali. Jadi kelihatan banget, sering banget namanya TAA sama Andrew Robertson ya, wingback mereka tuh jadi rada ragu kalau untuk maju gitu, untuk ninggalin mereka berdua doang di belakang ya. Kalau sebelumnya kan biasanya mereka cuma ninggalin Van Dijk doang sama siapa lah gitu kan, ya benar nggak. Tapi sekarang ini mereka sedikit ragu untuk maju dan itu menurut gue memberikan impact ke penyerangannya Liverpool gitu loh ya. Karena Liverpool kan mengharapkan kreativitas dari dua wingback mereka juga gitu untuk menyuplai bola, benar nggak cuma trio Mansyah doang di depan. Jadi kalau gue lihat gitu pas lawan Southampton mereka nggak bisa ngegolin ya, walaupun ya kelihatannya mereka mengambil alih pertandingan ya, mendominasi pertandingan, tapi ya kalau gue lihat teamworknya itu dari semua chance yang di-create itu nggak ada yang benar-benar bagus ya. Jadi kalau gue bilang ini memberikan kita kesempatan ya, memberikan kita kesempatan ya, jujur kalau gue bilang kalau dengar kemarin responnya si Jurgen Klopp, kemungkinan Joel Matip bisa main ya, cuma nggak tahu dia bakal resikoin nggak untuk main ya. Kita berharap aja Joel Matip nggak main, jadi mereka pakai Fabinho sama Henderson di belakang. Kalau mereka pakai itu berdua, kita ada chance untuk menang. Jujur kita ada chance untuk menang. Apalagi kalau mereka memutuskan untuk nafsu nyerang, ya kan, cuma ninggalin mereka berdua di belakang, Henderson sama Fabinho di belakang. Kita counter, gue yakin kita bisa ngegolin. Ya, gue yakin bisa ngegolin. Jadi pertandingan ini benar-benar battle of number one ya. Siapa yang punya mental lebih tinggi, siapa yang punya persistensi ya, dari awal sampai akhir tetap ngotot terus, itu yang lebih tinggi, itu yang bakal menang. Kalau gue bilang ya bakal menang. Ini gue bilang sih nggak bakal seri ya. Orang bisa mikir ini pasti bola seri, menurut gue sih nggak bakal seri ya. Jelas ya, yang kalau kita lawan Liverpool di Anfield, kita nggak boleh gegabah, sama sekali nggak boleh gegabah ya kan. Artinya ya kita harus pastikan kita rapih di belakang dulu ya, pastikan kita rapih ya. Kok kalian sering tahu lah, gue paling nggak suka kalau kita main defensif ya kan, tapi ini kita nggak main-main. Yang namanya lawan Liverpool di Anfield atau lawan Manchester City ya di Etihad, kita harus selalu rapi di belakang dulu. Itu paling penting. Kita coba counter attack ya, fast counter attack ya. Itu menurut gue itu strategi terbagus untuk lawan Liverpool di Anfield ya. Kalau di Old Trafford menurut gue beda cerita. Kita coba berani mendominasi permainan ya, tapi ini Liverpool di Anfield, jadi kita harus menghargai, harus respect mereka gitu loh ya, sebagai tuan rumah dan juga sebagai juara bertahan ya. Jadi gue pilih formasi tetap 4-2-3-1. Ada kemungkinan Ole bakal mainnya 5 back, tapi sih gue udah nggak mau lagi yang ngeliat 5 back ya. Kayaknya itu 5 back itu yang 3-4-3 yang misalnya dipakai formasi sama Ole itu berhasil lawan PSG doang ya. Kalau sisanya itu menurut gue sih ya jadinya kita mandek, kalau mau nyerang jadi mandek gitu, nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut gue sih kita tetap 4-2-3-1 ya. Kiper tetap De Gea, kiri Shaw, Maguire dengan Bailey ya. Ini kalau ini masih tanda tanya ya. Kalau Lindelof kayaknya masih cedera dan kemungkinan nggak dimainin ya. Semoga nggak dimainin sih ya kalau gue bilangnya, karena kita perlu banget pace-nya Bailey ya menghadapi yang namanya Mohamed Salah sama Sadio Mane, terutama Sadio Mane sih itu penting banget. Dan Wan-Bissaka di kanan ya, itu udah yang menurut gue sih itu harus main ya. Toh kita nggak ada pengganti Wan-Bissaka sekarang ini kan. Fosu Mensah udah keluar. Williams lagi cedera, jadi Wan-Bissaka sendiri doang tuh di kanan tuh, nggak ada pelapisnya ya. Jadi itu untuk back gue pilih itu. Untuk holding midfield gue pilih McTominay sama Fred. Nah ini rada susah ya untuk kita pilih ya starting line up. Yang kenapa? Gue pengen Pogba main, jujur aja ya. Cuma kalau Pogba main kita tahu defensively kita nggak terlalu kuat ya kan, dan gue pengen kita rapat dulu di belakang, karena menurut gue kalau seandainya kita bisa hasil seri pun itu menurut gue udah poin yang sangat bagus sekali ya, terutama di Anfield ya. Jadi gue lebih milih McTominay sama Fred ya untuk biar lebih rapi aja di belakang gitu ya kan, lebih rapi di belakang biar defensif kita aman lah intinya. Jadi kalau Shaw mau maju, Wan-Bissaka maju, McTominay, Fred bisa balance di defense ya. Pogba juga bisa, tapi kan kita tahu Pogba itu lebih ya, asetnya lebih penting kalau dia maju ke depan ya kan. Asetnya lebih penting kalau dia
bisa jaga di luar kotak penalti lawan, bener nggak? Jadi itu menurut gue sih kalau sekarang ini untuk lawan Anfield kita harus lebih berhati-hati, makanya McTominay Fred yang gue pilih sebagai holding midfield ya. Untuk attacker jelas gue pilih Martial, Fernandes, Rashford sama Cavani sebagai striker ya. Martial masih tanda tanya bisa main atau enggak ya kan, karena kalau nggak salah kan terakhir pas lawan siapa ya itu ya, Burnley, Martial ada cedera dikit lah ya, tapi kayaknya sih ringan ya, jadi kemungkinan besar dia main dan kita perlu banget sih Martial di game ini ya, kita perlu karena kita mau counter attack cepat. Jadi kalau counter attack cepat ngandelin Cavani doang di depan sama speednya Rashford menurut gua nggak cukup, kita perlu speednya Martial juga di sini ya. Greenwood lagi nggak bisa diandelin, benar nggak? James ya gitulah mau diandelin tapi susah gitu loh, terbatas orangnya. Jadi menurut gue sih Martial sangat penting banget untuk main. Jadi semoga aja kita ngarepin dia bisa main ya. Seandainya Martial cedera ya bolehlah masukin Pogba. Tapi kalau Pogba masuk ya kita tahu sendiri Pogba juga nggak punya pace ya kan, nggak terlalu kenceng lah, nggak terlalu cepet kayak Martial sama Rashford. Jadi sedikit tricky ya kalau gue bilang ya. Kalau seandainya menurut gue sih kalau seandainya Martial bisa main, nah ini kalau gue bilang kalau Fernandes, Rashford udah nggak perlu ngomongin lah ya, itu udah pasti main mereka ya kan. Cuman kalau seandainya Pogba bisa main nih, gue bisa lebih milih Martial nomor 9 ya, gantiin Cavani, Pogba main di sayap kiri. Ya itu boleh juga kayak gitu ya. Atau enggak Cavani di depan, Martial di kiri ya kan. Yang intinya Martial sama Rashford harus main kalau gue bilang untuk pace. Ya, sisanya Cavani atau Pogba terserah kalau mau dimainin salah satu ya itu diganti-ganti aja gitu, bener nggak? Karena mereka berdua nggak terlalu cepat, tapi mereka berdua skillful. Ya, jadi ini antara ngebalance sih antara pace untuk counter attack sama ya itulah skillful gitu kan, bener nggak? Karena kalau ada Pogba pun itu ngebantu juga, Martial striker, Pogba kiri, Pogba bisa ngebantu Fernandes dalam menyuplai bola gitu kan, bener nggak? Jadi itu penting, kalau gue bilang itu penting sekali ya, antara kita milih Cavani dengan Cavani striker, Martial kiri, atau enggak Pogba kiri, Martial striker ya, tergantung deh, itu terserah oleh deh ya, oleh yang lebih tahu lah di lapangan seperti apa ya. Jadi ini kalau ini formasi yang gue pilih dan dengan line up yang gue pilih 4-2-3-1 ya kan. Jadi sekali lagi nggak menutup kemungkinan oleh bakal main 5 back ya, nggak menutup kemungkinan karena ini lawan Liverpool ya. Tapi menurut gue kalau kita pakai 5 back jelas counter attack kita atau kita mau bangun serangan tuh jauh lebih susah ya, jauh lebih susah. Jadi kalau gue sih lebih milih tetap 4-2-3-1 tapi pakai 2 holding midfield yang lebih defensif ya. Jadi ini yang gue pilih. Kalau dari segi hasil ya, prediksi skor, gue bilang sih ini nggak seri. Feeling gue sih nggak bakal seri ya. Kalau misalnya Liverpool full team ya, nggak ada cedera atau apa-apa, itu bisa kalau gue bilang, oh paling bagus kita dapat seri itu ya. Tapi kalau karena mereka backnya lagi ancur-ancuran, apalagi kalau misalnya Joel Matip nggak main itu, feeling gue kita bisa menang ya, antara dia menang atau kita menang gitu aja. Tinggal lihat siapa yang lebih punya mental, siapa yang lebih punya hoki ya kan, siapa yang lebih persisten lah, yang daya juangnya nggak hilang dari selama 90 menit. Ini penting banget ya. Jadi kalau bilang antara Liverpool menang 1-0 kalau kita menang 0-1, itu prediksi skor gua ya. Tapi satu hal lagi nih ya yang perlu diperhatikan adalah dari Liverpool itu Thiago ya. Itu gue harus ngomongin soal Thiago karena menurut gua Thiago itu pemain berkualitas ya. Menurut gue dia 11-12 sama Pogba ya, cuma Pogba aja lebih nyentrik, benar nggak? Lebih nyentrik lah, Thiago lebih calm gitu ya, lebih tenang orangnya. Tapi Thiago ini skillful sekali, dia bisa banget kasih direct passing ya, direct long ball passing itu ke trio Firmansyah gitu yang sangat berbahaya gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati sama counter attack-nya mereka ya, harus berhati-hati. Maka itu Bailey perlu banget main ya, walaupun Lindelof sehat, gue lebih milih Bailey main. Jadi kalau gue bilang kunci kemenangan si Liverpool ya, seandainya ini itu harus ya, kalau kunci kemenangan kita lah ya, kunci kemenangan kita buat kemenangan Liverpool, kunci kemenangan kita adalah Thiago harus dikunci ya kan. Selain kita harus merhatiin dia punya wingback, Thiago harus dikunci. Kalau gue bilang itu yang bikin berbahaya. Thiago itu ya menurut gue sih selalu bilang Thiago itu keren gitu loh ya kan. Sayang aja ya Thiago waktu itu kita mau beli, dia udah mau join, malah lebih milih Fellaini ketimbang Thiago gitu. Makanya Thiago ke Bayern Munchen ya. Jadi itu Trio Firmansyah jelas berbahaya, tapi Thiago ini menurut gue sih bisa jadi yang kunci kita bisa untuk menang gitu. Kalau kita bisa membatasi Thiago, karena TAA juga lagi nggak ada out of form, menurut gue kita bisa meraih 3 poin di sini ya. Menurut gue ini nggak seri, intinya nggak seri antara dia menang 1-0 atau kita menang 0-1 ya. Gimana, setuju nggak nih sama prediksi gue ya? Coba komen dong prediksi kalian, line up-nya seperti apa. Oh ya sorry, sebelum gue lupa lagi,
mainnya besok malam jam setengah 12 malam ya, hari Minggu malam nih, jangan lupa ya. Kalau gue sih nonton di Mola ya, kalau mungkin ada di Next TV atau apa gue nggak tahu ya, coba dicek aja ya. Oke. Jangan lupa komen, subscribe, and thank you for watching.